Shalom teman-teman pemuda dan remaja, puji nama Tuhan, hari ini kita bisa melakukan persekutuan online. Kita akan mulai persekutuan kita dengan pengakuan bahwa pertolongan kita dalam persekutuan ini adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Allah Tritunggal, ketiganya yang Esa. Teman-teman, Sabtu ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang What I Believe, bagian yang ke-10 dan pengakuan iman rasuli, yaitu aku percaya gereja yang kudus dan am. Sebelumnya kita akan membaca ayat firman Tuhan yang terampil dari 1 Petrus 2 ayat 9-10 yang berbunyi demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Teman-teman, ketika kita percaya Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, maka dari itu kita adalah umat pilihan-Nya. Mari bersyukur pada Tuhan, dan sebagai gerejanya, kita bangkit menyatakan kemuliaan Tuhan. Mari kita pujikan bukan bangkit.
Teman-teman, sebelum kita belajar akan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena hari ini Tuhan memberi kami kesempatan, anak-anak pemuda dan remaja, untuk kami boleh bersama-sama akan merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong setiap kami, biarlah kami boleh mempersiapkan hati kami, pikiran kami dengan sungguh-sungguh, sehingga firman Tuhan yang boleh kami renungkan hari ini boleh memberikan suatu pemahaman iman yang baik, yang benar bagi kehidupan kami sebagai orang Kristen. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom teman-teman pemuda dan remaja. Salam sejahtera dalam kasih Kristus untuk kita semuanya. Terakhir dalam diskusi kelompok yang kita lakukan melalui Zoom, persekutuan Zoom, kita sudah belajar tentang bagian dari pengakuan iman kita sebagai orang Kristen, yaitu kita percaya kepada Roh Kudus. Roh Kudus adalah salah satu pribadi dari Allah Tritunggal. Di sana ada Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Ketiganya yang esa, Allah Tritunggal. Nah, kemudian bunyi pengakuan iman rasuli kita dilanjutkan dengan pengakuan gereja yang kudus dan am. Hari ini kita akan belajar tentang gereja. Nah, teman-teman sekarang kalau kita berbicara soal gereja, apa yang kira-kira ada dalam pikiran kita? Seringkali yang terlintas hanyalah tentang gedung gereja, kegiatan gereja seperti persekutuan, ibadah, ada PA, dan lain sebagainya. Tidak jarang yang kita ketahui tentang gereja hanyalah ada sebuah nama gereja, ada gereja A, gereja B, gereja C, dan lain sebagainya. Di mana seseorang bergereja di sana, menjadi anggota, berjemaat, dan beribadah di sana. Namun makna dari pengakuan iman kita, gereja yang kudus dan am, bukanlah demikian. Nah teman-teman, ada satu kisah di mana Tuhan Yesus bertanya kepada para murid-muridnya tentang siapakah Tuhan Yesus bagi mereka. Nah, sebelum Tuhan Yesus bertanya kepada para murid-muridnya, kata orang nih, menurut mereka, siapa sih aku ini? Menurut mereka nih, siapa aku ini? Kemudian murid-muridnya menjawab, guru, kata orang sih, engkau ada yang mengatakan engkau Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan engkau Nabi Elia atau Nabi Yeremia, atau salah seorang nabi dari Perjanjian Lama, nabi-nabi di PL. Tetapi teman-teman, Tuhan Yesus kemudian bertanya seperti ini kepada murid-muridnya, tetapi kalau menurut kamu, siapakah aku ini? Maka Simon Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, kemudian Tuhan Yesus membalas jawaban Simon ini dengan berkata, berbahagialah engkau Simon, sebab pengakuan imanmu itu bukan semata-mata terucap dari mulut seorang manusia, tetapi dari Bapa di sorga. Kemudian Tuhan Yesus melanjutkan, di atas dasar pengakuan daripada iman Petrus inilah, maka Tuhan Yesus mengatakan, aku akan mendirikan jemaatku, mendirikan gerejaku. Yaitu orang-orang yang mempunyai pengakuan iman yang sama seperti yang Petrus katakan waktu itu, bahwa apa? Tuhan Yesus, engkau adalah anak Allah, engkau Mesias, engkau Tuhan Juru Selamat. Dan kemudian Tuhan Yesus mengatakan bahwa Allah maut tidak akan menguasainya lagi. Jadi teman-teman sekalian, gereja itu bukan hanya sekedar gedungnya. Bukan sekedar segala aktivitas di dalamnya, ada ibadah, persekutuan, dan lain sebagainya. Tapi gereja adalah setiap orang yang mempunyai pengakuan iman yang sama bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Maka ia atau kita yang mengaku demikian itu sudah termasuk ke dalam gereja, yaitu perkumpulan orang-orang percaya sebagai umat pilihan Allah.
Dalam pengakuan iman kita disebutkan bahwa gereja yang kudus. Apa artinya gereja yang kudus? Bukankah kalau kita lihat nih ya teman-teman sekalian, sebagai umatnya, kita ini masih sering jatuh di dalam dosa? Bahkan secara institusi atau kelembagaan, apakah ada gereja yang sempurna tanpa cacat celah? Jawabannya jelas tidak ada. Sebagai orang percaya, kita penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Kita masih saja bisa jatuh dalam dosa, bisa enggak? Bisa. Tidak ada gereja yang sempurna. Tidak ada hamba Tuhan yang sempurna. Tidak ada juga jemaat yang sempurna. Jika demikian, teman-teman sekalian, apa yang dimaksudkan dengan gereja yang kudus? Nah, teman-teman sekalian, kata kudus itu ada dua artinya. Pertama begini, artinya itu bisa suci, tanpa cacat celah, perfect, sempurna. Kedua, itu kudus itu bisa artinya dipisahkan. Ada sesuatu nih, nah kemudian dia dikuduskan, artinya dipisahkan. Ya. Nah, gereja yang kudus artinya gereja atau orang-orang percaya yang dikuduskan itu secara status yang dilakukan oleh Tuhan Yesus melalui karya penebusannya. Jadi teman-teman sekalian, gereja atau kita sebagai orang-orang kudus itu bukan karena perbuatan kita, bukan karena usaha kita, tapi semata-mata karena status yang baru yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Karena apa? Kita beriman kepada Tuhan Yesus. Jadi bukan apa yang kita lakukan yang sehingga membuat kita menjadi gereja atau orang Kristen yang kudus. Bukan, teman-teman sekalian. Tapi apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan untuk kita. Itulah yang membuat kita memiliki status sebagai gereja atau orang-orang kudus. Teman-teman, secara status, dulu kita ini adalah orang-orang berdosa, termasuk juga Kak Yudi. Kita gagal untuk hidup kudus di hadapan Tuhan dengan sempurna. Kita berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Tidak ada satupun dari antara kita yang bisa hidup benar dengan sempurna di hadapan Tuhan, bukan? Jadi melalui perbuatan kita sendiri, tidak mungkin kita memiliki status sebagai gereja atau orang-orang kudus, tidak mungkin. Jadi teman-teman saya, bukan berdasarkan perbuatan atau usaha kita, tapi berdasarkan Tuhan Yesus sendiri yang sudah rela mati untuk menebus kita dari hukuman dosa kita. Gereja atau orang-orang percaya disebut sebagai gereja yang kudus, artinya kita telah dipisahkan dari dunia yang gelap ini kepada terang Kristus. Teman-teman, dipisahkan di sini bukan berarti kita menjadi orang Kristen yang hidup ya terpisah dengan banyak orang di dunia ini. Bukan seperti itu. Tapi dipisahkan, dikuduskan di sini artinya kita memisahkan diri dari perbuatan-perbuatan dunia yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Jika ada hal yang dilakukan di dunia ini yang bertentangan dengan firman Tuhan, pergaulan yang salah, perilaku yang salah, kita tidak melakukannya. Kita memisahkan diri. Itu maksudnya teman-teman sekalian. Kita harus menjauhkan diri dari hal-hal yang berbau duniawi, yang merusak diri kita dan menghancurkan hidup kita. Jangan sampai teman-teman sekalian kita menjadi seorang Kristen, tapi kita lupa status kita. Bahwa kita ini adalah orang-orang percaya yang sudah dikuduskan. Artinya dipisahkan dari dunia ini, maka kehidupan kita sebagai orang Kristen tidak boleh lagi mengikuti hal-hal yang jahat dari dunia ini. Teman-teman, memang betul, tidak semua hal yang ada di dunia ini bersifat duniawi atau jahat. Ada banyak hal-hal di dunia ini yang baik, yang bisa membangun kita dan bermanfaat, tapi jelas bahwa semua hal-hal yang berbau duniawi, yang jahat, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan harus kita tinggalkan. Karena semuanya itu tidak sesuai dengan status kita sebagai orang Kristen atau gereja yang sudah Tuhan kuduskan, yang sudah Tuhan tebus. Teman-teman sekalian, di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan 2 dikatakan bahwa gereja atau orang-orang Kristen atau kita, orang percaya itu sudah ditebus
dan dikuduskan oleh Tuhan, maka kita harus mempersembahkan diri kita, hidup kita ini kepada Tuhan. Kemudian janganlah menjadi serupa dengan dunia ini yang jahat, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Artinya teman-teman sekalian, firman Tuhan meminta kita untuk memisahkan diri dari segala pengaruh dunia yang jahat. Sebagai gereja atau umat pilihan Allah, maka yang harus kita lakukan adalah hidup sesuai kehendak Tuhan. Teman-teman, gereja atau orang-orang percaya disebut kudus, bukan berarti kita ini tanpa dosa, tanpa cacat celah. Bukan seperti itu. Akan tetapi, melalui status kita sebagai orang-orang kudus yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus secara sempurna, kita harus terus berjuang mencari kehendak Tuhan dan memberikan dampak yang baik bagi dunia, bagi orang-orang di sekitar kita. Jangan sampai teman-teman sekalian kita sudah ditebus dengan pengorbanan Tuhan Yesus yang mahal, kita diberikan status yang baru sebagai orang-orang kudus atau sebagai gereja yang kudus, tapi kehidupan sehari-hari kita tidak mencerminkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Teman-teman, mari hidup sebagai anak-anak Tuhan yang menunjukkan bahwa kita ini memang adalah orang percaya, gereja Tuhan yang sudah dikuduskan dan hidup dalam kekudusan dan kebenaran Tuhan. Kita memang tidak sempurna. Tidak ada yang sempurna tanpa dosa, tanpa kelemahan. Tapi kita harus terus berjuang untuk menghidupi status kita yang baru sebagai gereja atau orang-orang kudus. Terakhir teman-teman sekalian, apa artinya gereja yang kudus dan am? Teman-teman, mungkin kata am dalam pengakuan iman kita tidak banyak orang yang tahu arti sesungguhnya. Nah, kata am dalam bahasa Inggris itu artinya Catholic. Am atau Katolik artinya sama, yaitu umum. Bukan mengacu kepada agama Katolik, bukan seperti itu dalam pengakuan ini. Gereja yang am itu artinya adalah gereja yang satu dan universal. Tapi Kak Yudi, bukankah sekarang ini ya ada macam-macam nama gereja? Ada GKA, GKT, GBI, GPDI, macam-macam dan lain sebagainya. Bukankah gereja itu sudah ada macam-macam namanya dan alirannya? Bagaimana sih gereja itu bisa satu dan universal seperti yang tercantum dalam pengakuan iman rasuli kita? Teman-teman, kata am atau Katolik memang bukan mengacu kepada aliran tertentu dalam kekristenan atau gereja tertentu dalam kekristenan, bukan seperti itu. Kata am atau Katolik di sini mempunyai makna bahwa semua, sekali lagi ya, semua orang percaya yang sudah ditebus oleh darah Kristus dari segala tempat dan abad yang mempunyai pengakuan iman yang sama, seperti yang tadi kita bahas sebelumnya, termasuk gereja yang satu dan universal di seluruh dunia. Salah satu contoh ayat nih dalam Alkitab, teman-teman, yang menggambarkan bagian ini. Misalnya terdapat dalam surat Paulus pada waktu itu kepada jemaat di Korintus, dalam 1 Korintus 1 ayat 2 yang berbunyi demikian. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus, dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru, yang mempunyai pengakuan iman yang sama kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Ayat firman Tuhan ini jelas menunjukkan bahwa gereja itu adalah kudus dan am. Artinya, teman-teman sekalian, siapa saja dari segala tempat, abad, yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka kita adalah satu sebagai gereja atau orang-orang percaya. Teman-teman, bagian ini mengajarkan kita bahwa kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita percaya dengan adanya gereja lokal di suatu tempat tertentu, seperti gereja kita
Jemaat GKT Kanaan Kediri yang berlokasi di Kediri. Sekaligus, kita percaya dengan adanya kesatuan gereja, atau orang-orang percaya secara universal, yaitu semua orang, siapapun itu, orang Kristen yang mempunyai pengakuan iman yang sama dari segala tempat. Tidak peduli teman-teman sekalian, mereka berasal dari bangsa, etnis, suku, ras, negara apapun, kita semua adalah orang-orang percaya yang ditebus dan dikuduskan oleh Tuhan yang sama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, kiranya teman-teman sekalian, kebenaran iman Kristen ini boleh memberikan pemahaman yang baik kepada kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kami sudah boleh merenungkan akan firman-Mu dan juga akan iman kekristenan kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami adalah orang-orang berdosa, tapi yang sudah Tuhan selamatkan, Tuhan tebus melalui karya pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sehingga kami dipanggil sekarang untuk menjadi gereja atau umat pilihan Tuhan atau orang-orang percaya. Bahkan kami sekarang memahami ya Tuhan bahwa yang disebut dengan gereja yang kudus dan am adalah gereja yang Tuhan tebus, dan setiap orang percaya yang mempunyai pengakuan iman yang sama, maka kami adalah satu tubuh di dalam Tuhan sebagai gereja yang kudus dan universal atau am. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menebus kami dari dosa-dosa kami, sehingga sekarang kami menjadi umat Tuhan yang boleh beribadah, boleh bersatu di dalam satu tubuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Tuhan memberkati setiap kita. Shalom teman-teman pemuda dan remaja Efata. Saat ini kita akan mendengarkan Efata News. Yang pertama, terima kasih untuk Kak Yudi dan yang sudah melayani kita untuk renungan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Kak Yudi sebagai pembina kita. Yang kedua, terima kasih untuk Abram, Noel, Kak Yudi, Teoju, Louis, Sharon, DJ, Benny, dan Dian yang sudah mempersiapkan rekaman pujian. Dan juga kepada Diki dan Lili untuk salam dan pembacaan ayat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga, bagi teman-teman yang rindu memberikan persembahan, bisa transfer ke 1051303901 atau bisa mengirimkan langsung ke Louis atau Theo GTM untuk anggota remaja Efata. Dan untuk anggota pemuda bisa mentransferkan ke 1051259511 atau ke INA, atau kalian juga bisa langsung ke gereja untuk kepada Kak Yudi. Terima kasih atas persembahan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Yang keempat, Sabtu minggu depan pukul 17.30 atau jam 5.30 sore, kita akan ada acara spesial dari DKRP Sinode GKT, yaitu persekutuan Zoom gabungan Youth GKT. Player dan link Zoom akan dibagikan oleh pengurus pada hari Sabtu. Yang kelima, jangan lupa untuk tetap membangun hubungan pribadi dengan Tuhan melalui saat teduh, pembacaan Alkitab, dan doa. Sekian Efata News kali ini. Sampai ketemu Sabtu minggu depan di ibadah Zoom. Tuhan Yesus memberkati.